pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar di pagi ini? Semoga bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru di hari ini. Kita bersekutu dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini, di mana kami memiliki hari yang baru untuk kami jalani. Dan Tuhan, kami juga saat ini bersekutu bersama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan hadirat-Mu, serta merenungkan firman Tuhan. Karenanya Tuhan, biarlah kiranya Engkau bersabda bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 28 sampai 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ibu bapak saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke swalayan untuk belanja bulanan. Biasanya saya belanja bulanan bersama dengan suami saya, Kak Clay. Tapi kali itu Kak Clay nggak ikut. Nah, namun Kak Clay kemudian nitip untuk agar saya membeli beberapa sabun, sampo, perawatan tubuh dan wajah yang biasa dia pakai. Dan demikianlah kemudian saya pergi ke swalayan itu dan mencari produk-produk yang menjadi titipan suami saya. Dan pergilah saya ke bagian rak-rak perawatan pria begitu ya. Dan di sana saya menemukan ada begitu banyak jenis serta merek produk perawatan bagi pria. Samponya juga ada beragam gitu ya. Lalu sabun muka juga ada beragam dan sebagainya. Nah, selama ini kan yang sering kali kita pikirkan adalah bahwa perempuan lebih merawat tubuh daripada para pria, begitu ya. Apakah ibu bapak setuju? Ada juga pria yang merawat tubuhnya, merawat dirinya lebih serius, lebih detail daripada perempuan, begitu ya. Nah, produk-produk para pria, kebersihan pria yang saya lihat di rak-rak itu membuat saya berpikir bahwa ada konsumennya gitu ya, ada para pembelinya, ada para pria yang sedemikian peduli dengan perawatan dirinya, baik wajah maupun tubuh. Nah, karena soal merawat tubuh adalah sebuah persoalan kita semua sebagai manusia, baik pria maupun wanita, butuh untuk merawat tubuhnya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini berbicara tentang kasih Kristus sebagai dasar dalam kehidupan suami istri. Kalau kita membaca lengkap dari Efesus pasal yang kelima. Nah, bagian yang tadi kita sama-sama baca di awal adalah bagian tentang pesan firman Tuhan bagi para pria atau suami, bahwa kalau istri diajak, dihimbau, dinasehati firman Tuhan untuk tunduk kepada suami, maka suami dinasehati untuk mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Nah, mengasihi tubuhnya apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika mengasuh dan merawat, yaitu memperhatikan kebutuhannya, serta membuat agar tubuhnya tetap sehat, tetap baik, sehingga kehidupan dapat berlangsung.
Dan karenanya apa yang kurang tentu mesti dipenuhi. Demikianlah pesan firman Tuhan bagi para pria, bagi para suami, agar mengasihi istri, yaitu mengasuh dan merawat para istri. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, saya mengangkat tema ini di dalam persekutuan doa pagi kita pada hari ini sebagai bagian dari bulan keluarga di Oktober. Namun juga untuk mengajak kita merenungkan dan menyadari bahwa pentingnya untuk berbicara kepada para suami, kepada para ayah, kepada para pria. Kita tahu bahwa di dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja di GKI Gading Indah maupun juga di GKI lain, bahkan di banyak gereja, maka sebagian besar ibadah, persekutuan, atau kegiatan-kegiatan gereja diramaikan oleh kaum perempuan, oleh ibu-ibu. Nah, lalu bagaimana dengan para pria, dengan para ayah, dengan para suami? Seringkali mereka sibuk di dalam kegiatan kantor atau komunitas yang dimiliki. Maka lebih banyak kemudian yang mendapat siraman firman Tuhan adalah kaum perempuan, para ibu, para istri. Katakanlah misalnya di sebuah acara persekutuan dewasa, namanya persekutuan dewasa. Namun kehadiran yang lebih banyak adalah ibu-ibu. Bahkan di beberapa gereja dan juga jemaat GKI ada komisi wanita tanpa komisi bapak di dalam gereja atau jemaat tersebut. Nah, karena itu ibu bapak, saudara-saudari, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan, khususnya mengajak para pria, ibu bapak-bapak dan para ayah untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Bahwa ketika kita berbicara tentang kehidupan di tengah-tengah keluarga, maka para ayah juga perlu terus mengingat dan mengusahakan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang baik. Dalam arti mengasihi, yaitu firman Tuhan tadi mengatakan mengasuh dan merawat istrinya. Namun tentu bukan mengasuh dan merawat istri, namun juga mengasuh dan merawat anak-anak, merawat keluarga yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan ada banyak hal yang tentu menjadi cara, dan setiap rumah tangga punya cara yang berbeda. Ada satu rumah tangga yang cara menunjukkan kasih sayang atau perhatian kepada pasangannya adalah dengan membuat sebuah acara romantic dinner. Tapi mungkin bagi rumah tangga yang lain, itu mah urusan anak-anak muda atau di film-film. Kalau rumah tangga kami menghabiskan waktu bersama nonton TV misalnya. Tentu cara setiap rumah tangga kita berbeda-beda untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada istri, anak-anak, dan keluarga kita. Wahai para suami, wahai para ayah, setidaknya di pagi ini saya mengajak para bapak-bapak untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, apakah sudah mengucapkan pujian hari ini kepada istri atau keluarga yang kita miliki? Yang kedua, sudahkah mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang dilakukan oleh istri atau keluarga kita? Hal yang ketiga, bersediakah kita menyampaikan permintaan maaf ketika ada kesalahan yang terjadi dalam hubungan kita dengan keluarga? Mengucapkan pujian, mengatakan terima kasih, dan meminta maaf. Wahai para bapak, wahai para ayah, semoga Anda menjadi para bapak dan suami-suami yang mengasuh dan merawat istri dan keluarga sebagaimana firman Tuhan
ajak kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami di pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kami miliki. Di dalam semua perjalanan hidup kami, di tengah-tengah keluarga bersama dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan adik kakak kami, dengan seluruh keluarga besar kami. Banyak hal yang dapat terjadi dan biarlah semua pengalaman hidup kami di tengah keluarga ada dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan di dalam relasi mereka satu dengan yang lain. Damai sejahtera dan hikmat-Mu yang kiranya terus menyertai setiap mereka sehingga ada sebuah kekuatan untuk terus melakukan apa yang baik di dalam rumah tangga yang dimiliki. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul di dalam hal ekonomi dengan pekerjaan atau usaha mereka, khususnya di dalam situasi pandemi yang sulit pada saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar dan biarlah kiranya setiap mereka terus bertahan di dalam pergumulan ini sampai saatnya kelepasan dan kelegaan itu nyata bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap studi anak-anak kami di dalam semua ilmu yang mereka pelajari di masa ini kiranya menjadi bekal yang cukup bagi mereka menghadapi masa depan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu GKI Gading Indah dan setiap gereja-gereja Tuhan di masa-masa ini dalam bulan Oktober, kegiatan bulan keluarga maupun berbagai persiapan menjelang Natal nanti, segalanya kiranya terus berlangsung dalam penyertaan-Mu. Berkatilah setiap tim-tim digital di dalam pelayanan yang mereka lakukan untuk melakukan perekaman, mengedit video, maupun juga menyajikannya agar segalanya terus juga menjadi cara kami bertumbuh bersama-sama dalam iman di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap juga proses vaksinasi yang dijalankan kiranya dapat berlangsung dengan baik dan ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terus bekerja sama dengan baik dan biarlah kiranya bangsa dan negara kami dapat terus menjadi bangsa dan negara yang bertumbuh dengan kuat, ada situasi yang kondusif untuk kami dapat membangun bersama-sama dan setiap orang memikirkan kepentingan bersama dan bukan pribadi atau golongan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menaikkan doa kami untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lianawati di dalam perawatannya di rumah sakit. Kiranya seluruh proses dapat membawa kesembuhan dan pemulihan yang terbaik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Papa dari Bu Mary yaitu Pak Akyong di Bandung. Kiranya Tuhan Engkau juga yang menjamah dalam seluruh proses perawatan yang dijalani. Dan juga Tuhan sertai Cimeri yang mendampingi bersama dengan keluarga di sana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kiranya Engkau terus memulihkan dan menyembuhkan mereka dan apa yang mereka butuhkan dalam perawatan kiranya segalanya berlangsung dengan baik, dengan cukup. Dan Tuhan, kami membawa ke hadapan hadirat-Mu juga doa-doa kami pada saat ini secara pribadi untuk keluarga kami. Kami mau menaikkan doa pribadi kami dalam waktu teduh kami saat ini dan biarlah kiranya Engkau berkenan mendengarnya ya Tuhan. Kami berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau mendengar, Tuhan. Dan biarlah kami terus berserah kepadamu, membawa doa-doa kami, dan mengerjakan setiap bagian kehidupan kami yang Engkau percayakan. Kami akan mengisi hari ini, dan biarlah banyak hal baik yang dapat kami jalani bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, selama beraktivitas di hari ini dan kiranya kita dapat terus juga merasakan sukacita di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.